Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran fikih. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu di halaman 63. Silahkan dibuka modulnya tentang macam-macam haji. Ya, macam-macam haji terbagi menjadi 3. Yang pertama ada haji qiron. Haji qiron itu seorang berihram untuk melaksanakan umroh dan haji secara bersamaan. Itu disebut dengan haji qiron. Jadi umroh dan haji dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad itu seseorang berihram untuk melaksanakan ibadah haji saja, ya, sampai selesai rangkaian haji, kemudian baru melaksanakan umroh. Ini haji ifrad. Kemudian yang ketiga ada haji tamattu. Haji tamattu itu seseorang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji, kemudian dia bertahallul dari ihramnya dengan memotong pendek rambutnya, lalu dia tetap dalam kondisi halal sampai datang hari tarwiyah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah, maaf. Maka dia berihram untuk melaksanakan haji. Jadi pada haji tamattu ini seseorang berihram untuk umroh, melakukan umroh. Setelah selesai baru berihram untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dibagi menjadi 3. Qiron itu umroh dan haji jadi 1. Kalau ifrad haji terlebih dahulu sampai selesai baru umroh. Yang ketiga umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Itu pembagian haji. Kemudian tata urutan pelaksanaan haji, sebagaimana rukun haji, yang pertama adalah ihram. Ihram itu berniat melakukan ibadah haji bagi laki-laki dengan memakai pakaian yang tidak berjahit, ya. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tergelincir matahari 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, terbit fajar 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah ini tidak hanya dilakukan di sekitar, tidak hanya dilakukan di Arafah saja, tetapi bisa di sekeliling sekitar Arafah, ya, di mana saja, yang penting di sekitar Arafah. Kemudian setelah ihram wukuf ada mabit di Muzdalifah. Mabit ini menginap, ya. Selesai melaksanakan wukuf lalu berangkat menuju Muzdalifah untuk menginap di sana, yaitu dimulai tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya sambil menunggu malam hari jamaah haji bisa mengqashar sholatnya, kemudian sholat maghrib dan sholat isya, gitu ya. Kemudian selanjutnya melontar jumroh Aqobah, ya, sampainya di Mina lalu melontar jumroh Aqobah, ya, dengan 7 batu kerikil, ya. Setiap lemparan dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Setelah melontar jumroh kemudian ada tahallul awal. Tahallul awal itu dilakukan dengan memotong paling sedikit 3 helai rambut, ya. Kemudian kalau sudah tahallul berarti seorang jamaah haji boleh melakukan larangan-larangan yang telah ditentukan kecuali berhubungan suami istri. Jadi seperti memotong rambut boleh, kemudian memotong kuku boleh setelah tahallul pertama, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah berkumpulnya suami istri. Kemudian setelah itu melakukan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya. Itu tawaf ifadah. Kemudian setelah tawaf ifadah melakukan sa'i. Ya, sa'i itu berjalan kecil, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, ya. Jadi setelah tawaf sa'i, kemudian setelah sa'i baru tahallul kedua. Kalau sudah tahallul berkedua berarti semua larangan yang ditentukan untuk jamaah haji boleh dilakukan. Jadi setelah tahallul
kedua baru boleh dilakukan bagi suami istri, baru boleh berhubungan, tidak apa-apa berkumpul suami istri setelah tahalul yang kedua. Kemudian dilanjutkan mabit bermalam di Mina. Ya, setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau biasanya kita sebut dengan hari tasyrik ya. Jadi pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah jamaah haji melakukan mabit di Mina. Ya. Pada tanggal 11-nya setelah waktu zuhur melontar jumroh ya, jamaah haji melontar jumroh 3 kali, yaitu jumroh ula, wusta dan aqobah, masing-masing 7 kali. Kemudian tanggal 12 juga seperti itu, tanggal 13 juga seperti itu. Boleh ada biasanya tanggal 12 sudah selesai pulang ke Mekah lagi, tidak apa-apa. Itu disebut dengan nafar awal. Jadi yang hanya sampai tanggal 12 pulang ke Mekah itu disebut nafar awal. Kalau sampai melakukan sampai tanggal 13, para jamaah haji yang melakukan jumroh sampai tanggal 13 itu disebut dengan nafar sani. Ya, setelah selesai itu maka mereka harus melakukan maka setelah melakukan 3 rangkaian itu jamaah haji boleh pulang ke Mekah. Ya, bagi haji ifrad tadi berarti yang boleh pulang ke Mekah itu bagi orang yang melakukan haji qiron dan tamattu. Jadi setelah selesai pulang ke Mekah. Bagi yang melakukan haji ifrad tadi karena sudah berniat haji selesai sampai selesai, dia tidak pulang kemudian berihram lagi untuk melakukan umroh. Itu beberapa rangkaian haji tentang macam-macam haji dan tata cara urutan pelaksanaan haji. Ini hanya teorinya, mudah-mudahan prakteknya kita semua bisa melakukannya langsung. Amin Allahumma amin. Jadi ini Bu Ainun hanya menyampaikan secara materinya seperti ini. Jadi buat gambaran kita, mudah-mudahan semua siswa MTS Ulumiyah, putra-putri semua bisa pergi haji bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sehingga apa yang kalian pahami tentang tata cara haji, rangkaian haji, hal-hal yang dilarang dalam haji, benda haji, apa yang kalian pelajari bisa kalian praktekkan langsung. Jadi bagaimana ihram itu, bagaimana tawaf itu, ya, bagaimana melakukan jumroh itu seperti apa, ya, mudah-mudahan kalian segera bisa melaksanakan. Amin Allahumma amin. Itu saja pertemuan kali ini, cukup di sini saja. Seperti biasa silahkan apa yang saya sampaikan dipindah ke buku tulis agar kalian lebih paham, agar kalian mau membaca, ya, agar nanti untuk penilaian juga mudah. Itu akan membantu sekali dalam memahami materi yang saya sampaikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.